Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Nabila dengan TNG 1C020015 dari anggota SP3 akan membahas tentang tugas PMB pertemuan minggu keempat tentang proses pembentukan piston. Sebelum masuk video proses pembuatan piston, marilah kita mengetahui apa itu piston terlebih dahulu. Piston dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah torak, adalah komponen dari mesin pembakaran dalam yang berfungsi sebagai penekan udara masuk dan penerima hentakan pembakaran pada ruang bakar silinder. Piston mempunyai pembebanan tugas yang berat, antara lain menerima tekanan dan temperatur gas pembuangan yang tinggi, menerima gaya percepatan yang tinggi, dan menerima gaya gesek dan gaya samping. Karena tugasnya yang berat, piston wajib memenuhi persyaratan, misalnya kuat terhadap tekanan tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, dan mempunyai koefisien muai panas yang kecil. Bahan yang biasanya menjadi bahan campuran aluminium dalam pembuatan piston adalah silikon, tembaga, dan nikel. Kenapa 3 bahan itu dipilih? Karena alasan yang pertama yaitu silikon, karena makin tinggi kadar silikon maka makin kecil pemuaian akibat panas dan gesekan, tetapi semakin sulit dalam pembuatannya. Tembaga lebih tahan terhadap karat dan kemampuan penyaluran panas lebih baik. Nikel memiliki kekenyalan yang tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, tingkat pemuaian rendah, dan tahan terhadap karat. Yang kedua yaitu proses pembentukan piston. Ada 2 cara pembentukan piston, yaitu proses pembentukan piston dengan cara cast piston dan proses pembentukan piston dengan cara forging. Yang kita akan bahas yaitu tentang proses pembentukan piston dengan cara cast piston. Adapun 10 proses dalam pembentukan piston dengan cara cast piston, yaitu yang pertama itu desain atau gambar. Langkah pertama dalam proses pengecoran logam adalah mendesain atau menggambar, di mana proses menggambar tersebut menggunakan software AutoCAD atau CATIA. Yang kedua yaitu kebanyakan bahan piston terbuat dari aluminium yang diambil langsung dari Jepang agar kualitasnya tidak turun, biarpun pembuatannya hanya dengan sistem cor. Yang ketiga yaitu pembuatan cetakan pasir. Jenis pengecoran logam yang digunakan untuk membuat handle coupling dilakukan dengan menggunakan metode pengecoran cetakan pasir CO2 atau sand casting. Maka hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain ialah pasir silika, water glass, air cup, dan drugs gas CO2. Langkah pertama yaitu menentukan berapa banyak pasir silika yang kita butuhkan sesuai dengan cup dan drag yang ada. Lalu kita campurkan water glass ke dalam pasir, kemudian diaduk hingga rata. Water glass yang dipakai sekitar 3-6% berat pasir. Setelah pasir dan water glass rata, kemudian dimasukkan ke dalam cup dan drag yang telah dimasukkan terlebih dahulu. Pola coran, dan pada saat pasir dimasukkan ke dalam cup, kita pasang cawan penuh, kita tembakan gas CO2 hingga pasir mengeras. Kemudian pola bisa kita lepas dari cetakan, dan selanjutnya pola tersebut kita coating dengan bahan coating yaitu grafit yang dicampur dengan spiritus, dicampur menjadi satu dalam wadah. Selanjutnya disemprotkan pada pola yang terbentuk pada sisi pasir cetak yang bertujuan agar logam cair tidak menempel pada cetakan, sehingga mempermudah dalam pembongkaran dan pengambilan coran dari cetakan. Selain itu, proses coating juga dilakukan terhadap ladle dan tempat yang disiapkan sebagai wadah jika ada logam cair yang tersisa. Yang keempat yaitu proses peleburan logam. Yang dilebur adalah logam aluminium yang dimasukkan ke dalam tungku yang kemudian dipanaskan hingga mencair menggunakan burner. Yang kelima yaitu proses tapping, yaitu proses penuangan logam cair dari tungku ke dalam ladle yang dilakukan
Setelah logam aluminium mencair dan telah ditaburi fluk pada permukaan aluminium agar gas hidrogen tidak dapat masuk ke dalam aluminium cair. Karena itu proses pouring adalah proses penuangan logam cair dari ladle ke dalam cetakan. Dalam proses penuangan logam cair ke dalam cetakan ini tidak boleh terputus sampai cetakan pasir tersebut benar-benar penuh oleh logam cair. Dan jika ada sisa logam cair tersebut dituangkan ke dalam wadah yang telah dipersiapkan dan sudah di-coating. Setelah selesai penuangan, logam cair tersebut tunggu sampai membeku dengan waktu kurang lebih 30 menit. Pembongkaran cetakan setelah logam cair membeku dalam cetakan baut penyambung antara cup dan drag dibuka. Kemudian cup dan drag kita pisahkan. Cup diangkat bersama coran dan menyingkirkan pasir dari cup, drag, dan coran dengan cara memukul pasir tersebut menggunakan palu. Setelah terpisah, coran kita angkat, kemudian cawan turun dan penambah dipisahkan dari coran, dan akhirnya sirip di pangkas serta permukaan coran dibersihkan. Yang ke-8 yaitu pemeriksaan atau quality control. Proses pemeriksaan produk coran terdiri dari beberapa proses pemeriksaan, yaitu yang pertama itu pemeriksaan rupa, pemeriksaan cacat dalam, dan pemeriksaan material. Proses pemesinan. Setelah proses pemeriksaan selesai dan dipilih benda coran dengan hasil yang baik, selanjutnya benda tersebut dilakukan proses pemesinan menggunakan mesin milling dan mesin turning. Setelah proses pemesinan kemudian dilakukan proses pengamplasan sampai halus. Yang ke-10 yaitu pemeriksaan terakhir dan packing. Setelah melakukan proses penghalusan, maka dilakukan pemeriksaan terakhir baik dari dimensinya dan juga kondisi fisiknya. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya standar, maka siap untuk dibungkus, selanjutnya didistribusikan. Baiklah, maaf sebelumnya apabila terputus. Ini merupakan video dari proses pembuatan piston. Ini merupakan aluminium yang telah dicairkan di dalam tungku tadi, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam cetakan. Pada saat melakukan atau menuangkan cairan tersebut tidak boleh terputus-putus, jadi kita harus menuangkannya sampai penuh. Lanjut. Oke. Masih. Ini setelah jadi tunggu sekitar 30 menit lah untuk melakukan pendinginan di mesin pendingin. Kemudian ini dicek bentar. Ini dilakukan pembersihan dari sisa-sisa aluminium tadi dan dimasukkan ke dalam air yang bertekanan tinggi gunanya untuk menghilangkan sisa-sisa dari aluminium sisa. Ini digunakan dengan mesin milling ya. Ini milling.
apakah sudah layak atau belum. Dah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.